Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tema manfaat hidup bersih dan sehat. Yang pertama ada bunyi teks Pancasila. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun contoh pengalaman sila-sila Pancasila. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu lambang kepala banteng ya. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Lambang kepala banteng mempunyai arti bahwa masyarakat Indonesia harus bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini ada contoh-contohnya, contoh sikap-sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Ada yang tahu? Yang pertama apa? Contohnya, berani mengemukakan pendapat. Yang kedua, mendengarkan nasihat orang lain. Yang ketiga, ada tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang keempat, musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, ikut serta dalam pemilihan umum atau pemilu. Yang selanjutnya ada melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila keempat adalah padi dan kapas, melambangkan kebutuhan pasar setiap manusia, yaitu makanan dan pakaian. Padi dan kapas punya arti kemakmuran yang harus dicapai oleh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, ada memberi sumbangan untuk korban bencana alam, itu yang pertama. Yang kedua, ada tidak pilih-pilih teman dalam bermain. Yang ketiga, membagi sesuatu dengan adil. Contohnya kita kalau bermain sama teman, kita punya makanan itu dikasih berbagi pada teman. Yang keempat, ada belajar dengan sungguh-sungguh, kita harus rajin dan giat belajar. Yang kelima, hidup sederhana. Yang selanjutnya ada menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, kebersihan di lingkungan sekolah harus kita jaga. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dapat dilakukan sendiri dan juga secara bersama-sama. Adapun cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah secara bersama yaitu, contohnya yang pertama, melaksanakan piket kelas. Setiap hari kita ada piket ya. Yang kedua, ada kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah. Kalau di SD biasanya hari Jumat. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak boleh mencoret-coret meja dan tembok sekolah. Adapun manfaat menjaga kebersihan lingkungan sekolah, yang pertama, suasana belajar menjadi nyaman. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Yang ketiga, sekolah menjadi bersih, rapi, dan sehat. Yang keempat, melatih rasa peduli pada lingkungan. Ada akibat tidak menjaga kebersihan di sekolah. Ada 3 ya. Salah satunya, suasana belajar menjadi tidak nyaman. Kalau kotor, kita tidak nyaman ya belajar ya. Yang kedua, banyak bibit penyakit, contohnya nyamuk, bisa menyebabkan demam berdarah. Yang ketiga, sekolah menjadi kotor dan bau, yaitu karena tidak kurangnya menjaga kebersihan. Yang selanjutnya, menjaga kebersihan di tempat bermain. Yang pertama, ketika bermain di tempat bermain, kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan di tempat bermain dapat kita jaga dengan berbagai cara. Yang pertama, cara menjaga kebersihan di tempat bermain, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memungut sampah yang berserakan dan membuangnya ke tempat sampah. Yang ketiga, membawa kantong plastik sendiri untuk tempat membuang sampah.
Jika kita dapat menjaga kebersihan di tempat bermain, maka kita akan mendapat manfaat. Salah satu manfaatnya adalah terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua, kita main terasa nyaman. Yang ketiga, udara di sekitar tempat bermain menjadi bersih dan segar. Jika kita tidak bisa menjaga kebersihan di tempat bermain, kita mendapat akibatnya. Yang pertama, lingkungan tempat bermain menjadi kotor atau rusuh. Yang kedua, bermain menjadi tidak nyaman. Yang ketiga, tempat bermain menjadi sumber berbagai penyakit. Selanjutnya, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat sekitar rumah. Yang pertama, menjaga kebersihan harus dilakukan dimanapun kita berada, tidak di sekolah saja, di rumah pun juga. Di lingkungan masyarakat sekitar rumah kita juga harus menjaga kebersihan. Cara menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat sekitar rumah yaitu: 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Yang kemarin itu yang organik dan non organik. Yang ketiga, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang keempat, mendaur ulang sampah yang masih bisa digunakan. Adapun manfaat menjaga kebersihan lingkungan masyarakat sekitar rumah: yang pertama, terhindar dari penyakit. Yang kedua, suasana menjadi nyaman. Yang ketiga, terjadinya banjir, mencegah terjadinya banjir. Yang keempat, udara sekitar menjadi bersih dan segar. Akibat tidak menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat sekitar rumah ada: yang pertama, lingkungan menjadi kotor, itu pasti ya. Yang kedua, bisa terjadi banjir. Yang ketiga, mudah terkena penyakit. Yang keempat, suasana menjadi tidak nyaman. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan syair lagu membuang sampah yang kemarin kita nyanyikan. Gimana? Masih ingat? Kita nyanyi sama-sama ya. Kita hitung jadi 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Kosakata tentang kebersihan: sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Lingkungan adalah daerah yang termasuk di dalamnya. Kebersihan di lingkungan sekolah, saya kasih contoh ya, bacaannya: rumah yang bersih membuat kita nyaman. Rumah dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah dayu terlihat rapi, indah, nyaman, dan dayu sekeluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih membuat kita nyaman tinggal di dalamnya. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah dayu tidak berserakan sampah, debu selalu dibersihkan, peralatan rumah tertata rapi, rumah dayu terasa aman dan nyaman. Ini saya ada contoh soal. Yang pertama, ada sebutkan judul teks bacaan di atas. Itu yang di atas tadi berarti judulnya apa? Ada yang kedua, bagaimana keadaan rumah dayu, atau bersih dan nyaman atau kotor. Yang ketiga, bagaimana perasaan kita ketika rumah terlihat bersih dan rapi. Yang keempat, ciri-ciri rumah yang bersih seperti tadi, ciri-cirinya rumah dayu selalu dibersihkan, debu-debu juga tidak ada, itu contohnya bersih. Adapun kosakata ya tentang kebersihan: bersih artinya itu bebas dari kotoran, sehat artinya bebas dari penyakit, 3, rapi artinya teratur dengan baik. Selanjutnya ada alat-alat kebersihan. Dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, kita membutuhkan alat-alat kebersihan. Alat-alat kebersihan memudahkan kita untuk membersihkan suatu tempat. Contohnya itu apa? Barang sapu ijuk ya. Kegunaan alat kebersihan itu: sapu ijuk digunakan untuk menyapu lantai. Ada apa lagi? Sapu lidi digunakan untuk membersihkan rumah. Kemoceng digunakan untuk membersihkan debu. Pengki digunakan untuk
tempat menyerok sampah. Kain pel digunakan mengepel lantai. Arti kosakata tentang kebersihan teman bermain. Yang pertama, sejuk artinya rasa dingin dan segar. Yang kedua, asri artinya indah dan sedap dipandang mata. Yang ketiga, taman artinya tempat bermain anak. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya bebas dari penyakit. Selanjutnya membuat kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang berisi berita atau peristiwa yang terjadi. Ciri-ciri kalimat berita diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda titik. Contohnya ya, pada P-nya besar karena apa? Awal kalimat. Pada hari Minggu semua warga di desa Waringin melaksanakan kerja bakti titik karena apa? Di akhir kalimat. Yang kedua, lingkungan L-nya itu besar karena awal kalimat. Lingkungan rumah Andi terlihat sangat bersih titik karena apa? Di akhir kalimat. Selanjutnya ya, melengkapi kalimat rumpang. Ayo, harus bisa ini. Melengkapi kalimat rumpang tentang kebersihan. Contoh 1, halaman rumah Dayu indah dan titik-titik. Asri. Betul, asri. Yang kedua, di sana ada bunga-bunga titik-titik. Indah. Bunga indah. Yang tersusun titik-titik. Api. Oke, betul. Banyak kumbang dan titik-titik kumbang. Kalau bunga banyak. Kupu. Oke, betul. Yang dianggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk titik-titik pohon berteduh. Halaman rumah terasa sejuk dan titik-titik nyaman. Oke. Selanjutnya menjaga kebersihan di tempat umum. Yang pertama, lingkungannya bersih akan membuat kita nyaman. Oleh karena itu, dimanapun kita berada harus menjaga kebersihan lingkungan. Ketika kita berada di tempat umum, kita juga harus menjaga kebersihan. Yang kedua, macam-macam tempat umum yang harus dibersihkan. Yang dijaga kebersihannya, nama dan tempat umum. Contoh, tempat ibadah digunakan tempat beribadah dan tempat doa. Yang kedua, taman bermain digunakan untuk apa? Bermain. Toilet umum digunakan untuk tempat buang air besar dan buang air kecil. Halte digunakan untuk tempat menunggu bus. Pos ronda digunakan untuk berkumpul para petugas jaga malam. Selanjutnya, cara menjaga kebersihan di tempat umum. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak merusak fasilitas umum. Yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok. Selanjutnya ada tematik matematika ya. Sisi, ruas, garis, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Contohnya persegi panjang. Ada sudut, sisi, ruas, garis, atau titik sudut. Nama bangun. Ya ini kalau bisa jawab ya. Nama bangun datar. Nama bangun datar segi 6, banyak sisi ruas atau garisnya berapa? 6. Banyak sudutnya? 6. Banyak titik sudutnya? 6. Bangun segi 5, banyak sisi ruas garisnya berapa? 5. Banyak sudut? 5. Banyak titik sudut? 5. Bangun datar segitiga, ada segitiga, banyak sisi ruas atau garisnya berapa? 3. Banyak sudutnya? 3. Banyak titik sudut? 3. Kalau jajar genjang, banyak sisi atau ruas garisnya? 4. Banyak sudutnya? 4. Banyak titik sudut? 4. Trapesium, banyak sisi ruas garis berapa? Ada 4. Banyak sudutnya? 4. Banyak titik sudut? 4. Belah ketupat, sisi ruas garis berapa? 4. Banyak sudut? 4. Banyak titik sudut? 4. Layang-layang, banyak sisi ruas garis berapa? 4. Banyak sudut? 4. Banyak titik sudut? 4. Persegi panjang, sisi ruas garis? 4. Banyak sudut? 4. Banyak titik sudut? 4.
selanjutnya itu masih banyak ya contohnya. Lingkaran, kalau lingkaran berapa? Tahu? Siji ruangnya berapa lingkaran? 1 ya. Oke. Banyak sudutnya? 0 karena tidak memiliki sudut. Banyak titik sudutnya? 0. Yang selanjutnya, menentukan sisi rusuk dan titik sudut pada bangun ruang. Bangun ruang ada macam-macam ya, contohnya adalah kubus, balok, dan limas segi 4. Sisi, kubus, titik sudut, rusuk. Nama contohnya ya, nama bangun ruang: balok, banyak rusuk 12, banyak sisi 6, banyak titik sudut 8. Kubus, banyak rusuk 12, sisi 6, banyak titik sudut 8. Limas segi 4, banyak rusuknya ada 8, banyak sisi 5, sudut 5 ya. Contoh benda-benda yang berbentuk balok apa? Yang pertama, tahu? Contoh benda-benda berbentuk balok apa? Yang pertama, tempat tisu. Yang kedua, kotak susu. Yang ketiga, kotak sepatu. Yang keempat, ada lemari. Contoh benda-benda yang berbentuk kubus. Yang pertama apa? Ada kardus. Yang kedua, topi. Contoh benda-benda yang berbentuk limas segi 4. Yang pertama apa? Piramid. Yang kedua, tenda. Adapun pola bangun datar dan pola bangun ruang. Contohnya dinding gendang berbentuk pola segitiga. Contoh pola bangunnya datar itu banyak: kotak, segitiga, dan lingkaran. Ada yang ditanyakan dari materi yang kita bahas hari ini? Dari awal? Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.